Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Qadri Hamzah. Di sini saya bikin video untuk membahas sumber metode pengumpulan data dan analisis data, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ada poin pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama, pengertian data. Yang kedua, jenis-jenis data. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, tahapan analisis data. Dan yang terakhir, analisis data. Pengertian data. Secara etimologis, data merupakan bentuk jamak dari kata datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Data dapat berarti sesuatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka, dan lain-lain. Menurut Suharismi, data adalah hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa kata maupun angka. Pendapat lain menyatakan bahwa data merupakan semua hasil pengukuran atau observasi yang sudah dicatat guna suatu keperluan yang tertentu. Ada jenis-jenis data. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah alat ukur yang paling sederhana dalam pengukuran data, skala nominal ini. Yang kedua, data ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Yang ketiga, data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Yang terakhir, data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk meneliti atau mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut akan dijelaskan. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Yang kedua, observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu, utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Yang terakhir, dokumentasi atau metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan memanfaatkan dokumen atau catatan tertulis yang mudah atau yang sudah ada sebelumnya. Tahapan analisis data. Tahapan analisis data kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan pandangan individu secara mendalam. Data biasanya berupa kata-kata, narasi, atau deskripsi, bukan angka. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, seperti observasi, partisipatif, dokumentasi, atau diskusi kelompok yang terfokus, atau VGD. Yang kedua, reduksi data, proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi data yang lebih terorganisir. Yang ketiga, coding, memberi label atau kode pada bagian tertentu dari data untuk mengelompokkannya berdasarkan tema atau kategori. Yang keempat, penyajian data. Data yang telah direduksi dan dikodekan disajikan dalam bentuk teks naratif, kutipan langsung, tabel tema, atau diagram tematik. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Menafsirkan makna dari data berdasarkan pola, hubungan, atau tema yang muncul. Yang terakhir, triangulasi. Menggunakan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, atau perspektif untuk menguji validitas temuan. Tahapan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif berfokus pada data numerik dan menggunakan alat statistik untuk menguji hubungan atau perbedaan antar variabel. Pendekatan ini bersifat objektif dan umum digunakan dalam penelitian eksperimental dan survei. Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner, survei online, eksperimen, atau pengambilan data sekunder dari laporan resmi atau statistik. Yang kedua, pembersihan data atau data cleaning.
memeriksa kelengkapan data atau missing data, kesalahan input, outlier, atau data yang tidak konsisten. Yang ketiga, coding atau entry data, merubah data kualitatif, misalnya jawabannya atau tidak, ke bentuk numerik. Yang keempat, analisis statistika, analisis deskriptif, menyajikan data dalam bentuk ringkasan numerik seperti mean, median, modus, frekuensi, proporsi, standar deviasi, dan lain-lain. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi terhadap populasi. Yang terakhir, interpretasi hasil. Peneliti menjelaskan apakah hipotesis diterima atau ditolak, dan apa arti dari nilai-nilai statistik. Misalnya, nilai P, koefisien regresi dan data tersebut. Penyimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Peneliti membuat simpulan terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian. Analisis data. Analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah proses mengolah dan menginterpretasi data dalam bentuk angka atau statistik untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian. Langkah-langkah analisis kuantitatif: pengumpulan data menggunakan instrumen seperti kuesioner atau tes. Data dikumpulkan dalam bentuk angka. Coding data mengubah data non-numerik menjadi angka. Contoh, laki-laki. Yang kedua, perempuan. Input ke software statistik, Excel, SPSS atau R, Python. Analisis deskriptif, rata-rata mean, median, modus, standar deviasi digunakan untuk menggambarkan karakteristik data. Analisis inferensial, untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses menafsirkan dan memahami makna dari data non-numerik seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumen. Langkah-langkah analisis kualitatif: yang pertama, transkripsi data, mengubah rekaman wawancara menjadi naskah teks. 2. Membaca dan memahami, membaca secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang awal. Yang ketiga, coding, memberi label atau kutipan penting, contoh kode, kesulitan belajar, dukungan guru, kecanduan gadget. Yang keempat, mengelompokkan kode ke dalam tema. Kode disusun ke dalam tema-tema yang besar, misalnya faktor internal, faktor eksternal. 5. Atau yang terakhir, analisis tematik atau naratif, mencari pola dan hubungan antara tema, menjelaskan makna yang tersembunyi dari data. 6. Penyimpulan dan validasi, menyimpulkan temuan dan bisa divalidasi dengan triangulasi atau sumber checking. Jadi, kesimpulannya, data merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencatatan dan dapat berbentuk angka maupun kata. Jenis data dibedakan menjadi data nominal, ordinal, interval, dan rasio tergantung pada bentuk instrumen pengukurnya. Dalam penelitian, data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, penelitian. Data dikumpulkan melalui berbagai metode. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada tujuan dan jenis datanya. Analisis kuantitatif menekankan pada angka dan statistik, sementara analisis kualitatif fokus pada makna dan konteks. Kedua pendekatan ini saling untuk memperoleh hasil yang valid dan bermakna. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.